Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 4, yaitu saya, Malau, kemudian rekan saya Ibu Sri Lestari, akan mencoba membahas materi ketiga dari mata kuliah Filsafat Ilmu Manajemen, yaitu dasar ilmu filsafat yang kedua, yaitu epistemologi, yang ditulis oleh Skeller dan teman-temannya, yang berbicara tentang dasar filosofi epistemologi dan kontroversi pada studi organisasi. Ada tiga pembahasan yang akan kita bicarakan pada topik ini. Yang pertama adalah dasar filosofi epistemologinya, kemudian bagaimana kontroversi epistemologi dalam studi organisasi, kemudian yang ketiga kita akan berbicara pluralisme epistemik dan ketidakmampuan untuk dibandingkan atau incommensurability. Kita akan berbicara pertama tentang arti kata epistemologi itu sendiri. Itu kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya eh, yang pertama adalah episteme, yang artinya adalah pengetahuan, dan yang kedua logos, yang artinya adalah studi atau teori. Nah, epistemologi ini sendiri adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang sifat, asal, dan batasan pengetahuan. Ini juga mencakup pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita tahu apa yang kita tahu, apa sumber-sumber pengetahuan kita, dan apa itu kriteria dari kebenaran. Jadi epistemologi ini mempertimbangkan hubungan antara pengalaman, persepsi, kemudian keyakinan, justifikasi, dan juga pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi ini membahas masalah-masalah filosofis yang terkait dengan pengetahuan dan cara kita untuk memperolehnya. Nah, apa yang menjadi dasar filosofi ini? Eh, Kalau tadi kan sudah diartikan secara eh, kata untuk epistemologi, jadi kalau secara harfiahnya, epistemologi itu dapat diterjemahkan sebagai studi tentang pengetahuan atau teori pengetahuan. Nah, para filsuf tradisional ini mendefinisikan pengetahuan itu sebagai keyakinan yang benar yang dibenarkan. Ini mengikuti Plato dalam Theaetetus tahun 369 sebelum Masehi. Jadi keyakinan ini bisa terkait dengan fenomena sehari-hari ya. Nah, tapi perbedaan antara keyakinan dan pengetahuan ini perlu dijelaskan dengan cara mengubah keyakinan tadi menjadi pengetahuan. Sehingga dari apa yang kami pahami dari hasil membaca artikel ini adalah kami memberikan gambaran bahwa pengetahuan itu berasal dari tiga unsur, yaitu yang pertama adalah belief, keyakinan, yang kedua adalah truth, kebenaran, dan yang ketiga adalah justified atau justifikasi atau pembenaran. Nah, menurut Moser tahun 2005, berbagai posisi filosofi atau berbagai posisi filsuf itu memberikan jawaban yang berbeda terkait eh, alasan dan cara sebuah keyakinan itu harus benar dan dibenarkan untuk disebut sebagai pengetahuan. Nah, jadi kita perlu memahami apa itu bedanya kebenaran dan pembenaran, truth and justified. Jadi kebenaran itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah keyakinan agar dianggap sebagai keyakinan yang benar. Jadi cara untuk menentukan kapan sebuah keyakinan itu bisa disebut keyakinan yang benar ini bervariasi, bergantung pandangan filosofi individu. Demikian juga pembenaran. Pembenaran itu adalah hal tambahan yang harus ada untuk menyebut keyakinan itu sebagai pengetahuan. Dan ini juga bervariasi, bergantung pada pandangan filosofi individu. Nah, ada beberapa pandangan filsuf terkait kebenaran dan pembenaran ini. Beberapa filsuf melihat pembenaran itu sebagai sesuatu yang terpisah dari kebenaran. Nah, ini artinya pembenaran itu
memvalidasi keyakinan yang sudah benar itu menjadi pengetahuan. Kemudian filsuf lain melihat pembenaran itu sebagai bagian yang membentuk kebenaran dan pengetahuan. Jadi pembenaran mengubah keyakinan menjadi keyakinan yang benar dan pengetahuan. Nah, artikel ini memperkenalkan 3 teori umum tentang kebenaran dan hubungannya dengan pembenaran dalam penyelidikan epistemologi. Ada 3 teori yang diperkenalkan. Yang pertama itu adalah teori korespondensi, kemudian yang kedua adalah teori koherensi, dan yang ketiga adalah teori konsensus. Kita akan mencoba membahas satu persatu teori ini. Yang pertama adalah teori korespondensi. Jadi teori korespondensi ini adalah bahwa sebuah keyakinan itu dianggap benar jika sesuai dengan fakta yang ada di dunia nyata. Sebagai contoh misalnya, jika seseorang percaya ada kucing di dalam ruangan dan kemudian melihat kucing tersebut di sana, maka keyakinan itu dianggap benar karena sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Jadi dalam teori korespondensi penting keyakinan yang benar itu ditekankan sehingga keyakinan harus dibenarkan secara sah. Jadi bukan hanya berdasarkan kebetulan atau tebakan yang beruntung untuk dianggap sebagai sebuah pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah teori koherensi. Jadi teori koherensi ini berbicara tentang kebenaran suatu keyakinan itu ditentukan oleh sejauh mana keyakinan tersebut konsisten atau cocok dengan sistem keyakinan yang lebih besar secara logis. Jadi bukan berdasarkan korespondensi dengan fakta-fakta eksternal yang objektif. Jadi dalam teori koherensi ini penting konsistensi internal antara keyakinan-keyakinan yang ada ditekankan sebagai penentu kebenaran dan pembenaran menjadi faktor utama dalam menentukan kebenaran dalam pandangan ini. Contoh misalnya sebuah tim bisnis yang sedang merencanakan strategi pemasaran baru. Mereka punya keyakinan-keyakinan yang sudah mapan misalnya tentang target pasar, nilai-nilai merek, dan bagaimana cara terbaik untuk berinteraksi dengan pelanggan. Nah, ketika mereka mempertimbangkan sebuah ide baru untuk sebuah kampanye pemasaran, mereka memastikan ide tersebut itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai tadi atau keyakinan yang tadi. Jika ide itu sejalan misalnya dengan nilai merek, dengan target mereka, kemudian bisa diimplementasikan secara logis, maka mereka menerima ide yang tadi itu sebagai suatu hal yang benar dan mengintegrasikannya pada strategi pemasaran mereka. Jadi dalam hal ini keyakinan yang baru itu dianggap benar karena konsisten dengan sistem keyakinan yang sudah ada dalam tim bisnis tersebut. Nah, itu dia teori koherensi. Berikutnya adalah teori yang ketiga, yaitu teori konsensus. Nah, para ahli teori konsensus seperti Habermas itu menyatakan bahwa kebenaran sebuah keyakinan itu ditentukan oleh kesepakatan atau persetujuan bersama dari individu atau kelompok yang terpengaruh dalam keyakinan tersebut. Misalnya dalam teori konsensus itu pengetahuan dan kebenaran tidak bergantung pada konsistensi internal dalam sistem keyakinan, tetapi karena adanya kesepakatan bersama dari individu atau kelompok yang terlibat. Artinya bahwa konsensus yang terbentuk secara konsensus yang terbentuk secara tidak sengaja itu di antara orang-orang itu tanpa adanya proses wacana atau dialog itu nggak cukup dianggap sebagai kebenaran. Jadi dalam pandangan konsensus ini kebenaran itu juga akan bergantung pada prosesnya atau pada proses bagaimana kesepakatan itu tercapai. Jadi akan mengarah pada kesepakatan berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan. Jadi kebenaran sebuah keyakinan tidak hanya karena persetujuan bersama, tapi proses untuk mencapai persetujuan bersama itu juga penting.
Itu dia konsensus teori. Nah, jadi ketiga teori ini, maka kita melihat nanti ada berbagai pandangan untuk bisa eh, berbicara tentang epistemologi dalam organisasi. Jadi kita bisa lihat dari yang pertama adalah sumber pembenarannya. Ada dua pandangan untuk menjawab sumber pembenaran dalam yang namanya epistemologi. Yang pertama itu adalah pandangan evidensialis, seperti Kone and Feldman. Nah, dalam pandangan evidensialis, segala bentuk pengalaman internal yang dialami oleh individu seperti persepsi, kemudian introspeksi, ingatan, atau intuisi, itu mendukung keyakinan seseorang itu dianggap sebagai bukti bahwa keyakinan tersebut adalah benar. Misalnya jika individu itu punya pengalaman pribadi internal yang konsisten dengan keyakinannya. Contoh, misalnya kita mengalami gejala alergi setiap kali mengkonsumsi makanan tertentu, maka pengalaman tersebut dianggap sebagai bukti bahwa keyakinan individu tentang memiliki alergi terhadap makanan tersebut adalah benar. Ini menurut pandangan evidentialis. Dia nggak butuh diagnosa dokter untuk meyakini bahwa dia mengalami alergi. Yang kedua adalah pandangan reliabilis. Jadi pandangan reliabilis ini keandalan atau kepercayaan terhadap pengalaman internal individu itu sangat penting. Misalnya contoh intuisi individu ketika mengambil keputusan. Jadi seringkali memang ketika kita mengambil keputusan, kita menggunakan intuisi kita. Dan memang ini sulit dijelaskan secara rasional atau didasarkan pada bukti empiris yang jelas. Individu itu percaya atau kita percaya bahwa intuisi kita itu terbukti andal dalam memberikan pemahaman atau solusi yang tepat dalam berbagai situasi. Nah, ini dia menurut pandangan reliabilis. Kemudian, jika kita memahami dasar filsafat epistemologi, ketika kita memahami dasar filsafat epistemologi, kita juga bisa melihatnya dari hubungan antara keyakinan-keyakinan yang ada dalam proses pembenaran suatu keyakinan. Jadi ada dua pandangan yang menjelaskan bahwa keyakinan tersebut terbentuk melalui persepsi individu atau interaksi individu yang memiliki keyakinan yang sama. Jadi yang pertama itu menurut pandangan kaum fundasionalis atau fundamentalis seperti Descartes, menyatakan bahwa ada keyakinan dasar yang mendasari seluruh sistem pengetahuan atau keyakinan seseorang. Dan keyakinan tersebut dianggap benar secara inheren tanpa perlu justifikasi tambahan. Contoh misalnya keyakinan dasar bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di tekanan atmosfer tambahan. Di bawah tekanan atmosfer standar. Jadi tidak memerlu justifikasi tambahan saat kita ingin memasak air untuk membuat teh. Yang kedua adalah para penganut koheren atau koherentis, ya, yang menyatakan bahwa sebuah keyakinan dianggap lebih kuat jika konsisten atau mendukung keyakinan yang lain dalam sebuah sistem. Jadi pendekatan ini bisa memungkinkan individu itu menangani sebuah masalah yang rumit tanpa perlu mengikuti keyakinan dasar tertentu yang dianggap sebagai suatu yang benar secara mutlak. Misalnya contoh dalam sebuah kelompok diskusi atau rapat kerja, anggota tim yang memiliki keyakinan yang konsisten itu akan mendukung satu sama lain, cenderung lebih mampu untuk mencapai kesepakatan atau tujuan bersama. Itu dia untuk penganut koheren ya atau koherentis. Nah, berikutnya kita akan lihat dari hubungan antara pengetahuan dan nilai. Jadi ada dua pandangan
terkait dengan epistemologi. Yang pertama, salah satu pandangan ini akan menyatakan pengetahuan itu harus netral, sementara pandangan lain itu mengizinkan pengetahuan untuk memasukkan nilai-nilai yang memungkinkan kritik dan perubahan dalam dunia sosial. Jadi pandangan pertama kita lihat itu adalah positivis, ya, yang mana menekankan bahwa ilmu pengetahuan itu harus netral secara nilai. Jadi fokus pada pengumpulan data objektif untuk mencapai kesimpulan ilmiah yang didasarkan pada fakta. Jadi contohnya peneliti positivis akan memisahkan nilai-nilai pribadi dari penelitian ketika dia melakukan penelitiannya. Kemudian yang kedua, pandangan yang kedua adalah pandangan kritis. Nah, ini berpendapat bahwa dalam ilmu sosial, pengetahuan itu selalu terkait dengan nilai-nilai. Seperti misalnya keadilan dan kesetaraan dalam penelitian ketimpangan sosial. Jadi penelitian itu nantinya melibatkan masyarakat dalam proses penelitian dan mencari solusi-solusi yang sesuai dengan nilai-nilai etis. Nah, itu dia berkaitan dengan pengetahuan dan nilai. Nah, dari keenam pendekatan ini, kita bisa melihat bahwa epistemologi itu diterapkan dalam studi organisasi itu secara beragam. Nah, dalam artikel ini menjelaskan ada sebuah sistem epistemik, yaitu sistem yang menggabungkan elemen-elemen yang berbeda tadi dalam penyelidikan epistemologi untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan itu dihasilkan. Misalnya dari pertanyaan epistemologi tadi ya, sumber pembenaran. Jadi penelitian organisasi itu dapat menggunakan pendekatan evidentialis yang menekankan pada bukti empiris atau eviden, serta pendekatan reliabilis atau reliabilisme yang menyoroti keandalan proses kognitif dalam menghasilkan yang namanya pengetahuan. Kemudian dari hubungan antara keyakinan yang berbeda atau pertanyaan epistemologi yang kedua, kita bisa melihat dari sistem epistemik fondasionalis, yang mana pengetahuan didasarkan pada keyakinan dasar atau prinsip-prinsip yang dianggap benar tanpa perlu justifikasi tambahan. Jadi bukan berdasarkan keyakinan yang diterima secara kolektif di tengah masyarakat. Kemudian ada koherentis juga, yaitu yang diaplikasikan untuk memahami bagaimana norma-norma sosial dan nilai-nilai masyarakat itu saling mendukung dan membentuk struktur keyakinan yang konsisten. Kemudian yang ketiga, pertanyaan epistemologi, apakah pengetahuan itu bebas nilai atau syarat nilai? Maka ada dua sistem epistemik yang bisa kita lihat bagaimana studi organisasi itu bisa diterapkan secara beragam. Yang pertama itu adalah pendekatan positivisme, yaitu menekankan pengetahuan itu objektif, tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai. Sementara pendekatan kritisisme itu mempertimbangkan peran nilai-nilai dan kepentingan sosial dalam pembentukan yang namanya pengetahuan. Nah, jadi berdasarkan hal ini, ya pertanyaan ini terjadi yang namanya kontroversi epistemologi ya dalam sebuah penelitian studi organisasi. Jadi beberapa sistem epistemik itu saling bersaing satu sama lain ya dalam apa namanya mengembangkan bagaimana pengetahuan di dalam organisasi tersebut mengalami yang namanya perkembangan. Nah, kita lihat dari sistem epistemik tersebut di dalam studi organisasi. Yang pertama itu misalnya model subjek-objek, yaitu sistem epistemik ini adalah sistem yang sangat dominan di dalam organisasi tahun 1980-an, yang mana menganggap objek seperti perilaku atau struktur organisasi itu ada secara independen dari peneliti. Ini berarti peneliti dapat mengamati objek tanpa mempengaruhi keberadaannya. Pendekatan model subjek ini itu berkaitan dengan pendekatan studi organisasi itu ada teori kontingensi dan teori populasi ekologi. Kemudian yang kedua adalah interpretivisme.
yaitu sistem ini menekankan bahwa fenomena sosial itu harus dipahami melalui interpretasi subjektif individu, dan pengamatan ini tidak terlepas dari subjek yang mengamatinya. Nah, fenomena sosial dibangun melalui proses interpretasi oleh individu atau kelompok. Nah, beberapa teori yang digunakan adalah teori fenomenologi hermeneutik dan kemudian teori konstruktivisme sosial dalam studi organisasi. Yang ketiga adalah teori kritis. Ya, teori ini bertolak dari interpretivisme, yang mana teori kritis itu menyangkal adanya objektivitas pengetahuan dan menekankan bahwa pengetahuan itu selalu melayani kepentingan tertentu. Jadi tujuannya adalah mereformasi dan mengubah kondisi sosial yang ada. Nah, beberapa teori organisasi yang melekat dalam teori kritikal ini adalah teori leadership, kemudian teori sosial, corporate social responsibility, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah postmodernisme, yaitu yang mana melihat pengetahuan sebagai kontingen secara historis dan kultural. Dia menekankan yang namanya pluralisme nilai, interpretasi, dan juga gaya hidup. Jadi yang mana postmodernisme ini memandang konsensus itu sebagai suatu dominasi kelompok tertentu. Jadi postmodernisme ini menolak dominasi pada pandangan apapun dan memperjuangkan yang namanya pluralisme nilai. Jadi teori organisasi yang melekat dengan sistem epistemik ini adalah teori dekonstruksi. Kemudian yang kelima adalah fungsionalisme, yang mana menyatakan bahwa fenomena sosial itu sebagai prasyarat dari sistem sosial dan mempelajari kontribusinya terhadap tatanan sosial. Jadi dia memainkan peranan utama dalam studi organisasi dan teori sosial itu tahun 50-an dan 70-an, dan relevan dalam beberapa perdebatan kontemporer terkait dengan desain organisasi atau kelembagaan. Nah, teori yang melekat dalam sistem epistemik fungsionalisme ini adalah teori fungsionalisme struktural atau teori sosial fungsionalisme struktural. Kemudian yang ketiga, yaitu sistem epistemik rational choice theory atau teori pilihan rasional, ini mencoba menjelaskan fenomena di tingkat makro melalui analisis perilaku dan preferensi individu yang ada di tingkat mikro. Jadi dia menyoroti bagaimana individu itu membuat pilihan rasional berdasarkan preferensi dan tujuan mereka, serta bagaimana pilihan ini membentuk struktur organisasi atau masyarakat yang lebih besar. Jadi dia memanfaatkan konsep ekonomi biaya transaksi. Jadi teori kritis ini menyangkal objektivitas pengetahuan, kemudian melayani juga melayani kepentingan tertentu. Nah, dari dua kelompok, dari berbagai macam sistem epistemik yang melekat pada studi organisasi itu, ada dua kelompok pendekatan epistemologi yang berbeda dalam studi organisasi, yang mana memandang sumber pembenaran, hubungan antara keyakinan dan peran nilai dalam pengetahuan tersebut. Jadi kelompok yang pertama itu adalah mengikuti pandangan positivis atau fondasionalis. Dia menekankan objektivitas, kebebasan nilai, dan pentingnya bukti empiris untuk membenarkan pengetahuan. Jadi mereka melihat sumber pembenaran itu dari individu atau aspek sosial, terutama dia dalam penggunaan evidensialisme atau reliabilisme. Jadi kelompok ini cenderung menganggap pengetahuan itu netral secara nilai dan menekankan adanya konsistensi internal dalam sistem kepercayaan. Kelompok yang kedua itu mewakili pandangan interpretivisme kritis atau postmodernis, ya, yang melihat pengetahuan itu erat kaitannya dengan nilai-nilai, interpretasi subjektif, dan konteks sosial historis. Jadi mereka menyoroti pentingnya interpretasi subjektif dalam memahami fenomena sosial dan menekankan bahwa pengetahuan itu selalu melayani kepentingan tertentu. Jadi kelompok ini lebih memperbolehkan pengetahuan untuk membuat nilai-nilai dan melihat kontribusi struktur sosial terhadap konstruksi pengetahuan. Nah,
Jadi kontroversi epistemologi dalam studi organisasi itu berkaitan dengan 3 pertanyaan dasar itu kita lihat dalam sistem epistemik, misalnya model subjek-objek. Jadi apa yang menjadi pembenaran dari model subjek-objek ini yaitu evindialis, yang mana pengamatan individu, misalnya kita sebagai peneliti itu adalah sumber utama pembenaran. Kemudian kalau dilihat dari hubungan antara keyakinan yang berbeda, pertanyaan epistemologi tersebut, ini terjadi pertentangan antara fundamentalisme atau fundasionalisme dengan koherentis, yaitu kalau fundamental itu mengutamakan keyakinan dasar, sementara koherentis itu menolak keyakinan dasar. Ya. Kemudian dari pertanyaan apakah pengetahuan itu bebas atau syarat nilai, model subjek-objek ini menggunakan pandangan positivism, yaitu di mana pengetahuan itu bebas nilai atau value free knowledge. Kemudian dari sistem epistemik yang kedua yaitu interpretivisme, dari sumber pembenarannya dia adalah evindialis, dia menggunakan pandangan evindialis. Kemudian dari hubungan antara keyakinan yang berbeda, dia menggunakan koherentisme atau koherentis, yang mana keyakinan itu dibenarkan sejauh koheren dengan keyakinan yang lain. Kemudian yang ketiga berdasarkan pengetahuan bebas nilai atau syarat nilai, interpretivisme itu adalah positivism, yaitu dia adalah orang yang bebas akan nilai. Pengetahuan itu harus bebas nilai. Kemudian sistem epistemik yang ketiga yaitu critical theory, sumber pembenarannya adalah pandangan reliabilis, ya. Interaksi sosial itu menjadi sumber utama pembenaran. Kemudian hubungannya antara keyakinan yang berbeda, critical theory ini adalah coherentism, yaitu keyakinan dibenarkan secara koheren dengan keyakinan yang lain. Dari segi pengetahuan itu bebas nilai atau syarat nilai, pandangan critical itu adalah teori kritikal itu akan menggunakan pandangan kritikal, yaitu pengetahuan itu syarat akan nilai. Kemudian yang keempat dari sistem epistemi atau postmodernisme, sumber pembenarannya adalah reliabilis, yaitu interaksi sosial. Kemudian hubungannya dengan antara keyakinan yang berbeda, postmodernisme itu terhadap hubungannya itu menggunakan koherentism atau koherensi. Kemudian dari segi pengetahuan nilai atau syarat nilai, dia itu menggunakan critical view atau syarat nilai. Kemudian dari sistem epistemik fungsionalisme, sumber pembenarannya evindialis, ya, individu sebagai pembenaran utama, yang mana pengamatan dari individu itu menjadi sumber utama keyakinan, itu dia evindialis. Kemudian fungsionalisme atau ini menekankan adanya hukum dasar dalam sistem sosial yang menjadi dasar penelitian, dan bahwa peneliti organisasi itu menjelaskan hukum dasar tersebut terlepas dari nilai dan kepentingannya. Jadi dari hubungan keyakinannya dia adalah fundasionalism, kemudian dari pengetahuannya dengan nilai itu dia adalah positivism atau dia bebas nilai. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada critical theory, yaitu sumber pembenarannya adalah evidentialis, kemudian hubungan antara keyakinannya adalah fundasionalism, dan critical theory ini adalah positivism atau yang namanya bebas nilai. Nah, jadi dari sumber pembenaran pengetahuan itu kita bisa melihat dari refleksivitas pada penelitian organisasi. Apa itu refleksivitas? Yaitu refleksivitas itu adalah kemampuan untuk secara kritis memikirkan dan mengevaluasi diri sendiri, termasuk misalnya keyakinan kita, ya, nilai dan tindakan kita sendiri. Nah, ini juga tentang mengerti bahwa pengalaman dan pandangan kita itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan sejarah kita. Jadi, dalam penelitian dan proses pendidikan, refleksivitas itu berarti kita menyadari, mengakui bahwa posisi dan bias kita itu akan mempengaruhi apa yang kita pelajari dan kita temukan. Jadi artinya ini membantu kita untuk memahami dunia itu lebih dalam dan lebih kritis. Nah, asumsi-asumsi epistemologi dalam suatu studi organisasi ini mempengaruhi cara kita memahami dan menginterpretasikan pengetahuan. Seperti misalnya
sistem epistemik yang berbeda seperti modal subjek-objek, teori pilihan rasional, ini cenderung kurang memprioritaskan refleksivitas dalam penelitian. Sementara teori kritis atau postmodernisme itu menganggap refleksivitas itu penting. Sehingga pemahaman akan refleksivitas ini akan membawa kita sebagai peneliti dalam mempengaruhi pendekatan dan metodologi penelitian yang akan kita gunakan. Oleh karena itu, memahami asumsi epistemologi itu penting, yaitu dalam membentuk perspektif dan praktek penelitian kita nantinya. Kemudian berikutnya, kalau berdasarkan hubungan keyakinan yang berbeda, tadi kita melihat adanya dua pandangan, yaitu fundasionalis dan koherentis. Jadi fundasionalis atau fundamentalis ini ada dua sistem epistemiknya, yaitu fungsionalisme dan teori pilihan rasional, ya, yang mana percaya keyakinan dasar itu adalah yang benar tanpa justifikasi tambahan. Nah, hal ini kan tadi seperti yang saya katakan, hal ini dikritik oleh postmodernisme sebagai sebuah dominasi, misalnya dominasi dalam penelitian. Pemahaman dominan atau keyakinan dasar dalam suatu bidang studi itu dapat mendominasi penelitian, sehingga pandangan atau alternatif teori lain itu diabaikan dan dianggap tidak relevan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan koherentis, yaitu interpretivisme, kemudian critical teori, kemudian postmodernisme, yang mana tidak mengutamakan satu keyakinan sebagai dasar, tapi melihat adanya koherensi untuk membenarkan keyakinan. Nah, pendekatan ini jelas menolak yang namanya keyakinan dasar, ya, dan menyebutnya itu adalah sebagai cacat epistemologi. Dan pendekatan ini menganut yang namanya pluralisme. Misalnya pluralisme dalam metodologi penelitian, misalnya terdapat berbagai metode penelitian yang digunakan untuk dapat memahami suatu fenomena. Contohnya dalam ilmu sosial kita mengenal ada metode kualitatif, kuantitatif yang sering digunakan secara bersama-sama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang topik yang sama. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kita bisa lihat dari hubungan pengetahuan itu dengan nilai. Ada dua pandangan ya, tadi pandangan positivis, kemudian ada pandangan kritikal. Pandangan positifis itu seperti modal subjek-objek, interpretivisme, fungsionalisme, dan teori pilihan, yang mana menganggap penelitian itu kan bebas nilai, tapi mengakui dampak dari nilai tersebut pada pemilihan topik penelitian dan penggunaan hasilnya. Kemudian pandangan kritikal ini adalah teori kritis dan postmodernisme yang tadi menolak bahwa ide penelitian itu adalah bebas nilai. Mereka menyatakan bahwa nilai dan kepentingan itu mempengaruhi tidak hanya pada topik penelitian, tapi juga seluruh proses penelitian, termasuk pemilihan kasus dan interpretasi datanya. Sehingga pendekatan terhadap nilai dalam penelitian ini mempengaruhi bagaimana teori organisasi itu melayani kelompok sosial dalam masyarakat. Jadi penelitian yang dianggap bebas nilai itu cenderung fokus pada metodologi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai tertentu yang lainnya. Sebaliknya, penelitian yang tidak bebas nilai seperti pandangan kritikal itu mengharuskan peneliti untuk merefleksikan nilai-nilai yang mereka anut dan siapa yang dilayani oleh nilai-nilai tersebut. Nah, itu dia pengetahuan bebas nilai atau syarat nilai dari kontroversi epistemologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya epistemic pluralism dan incommensurability atau ketidakbandingan dari sistem-sistem epistemik tersebut yang dijelaskan oleh Ibu Sri Lestari. Ya, terima kasih Mbak Ana. Selanjutnya kita membahas tentang epistemic pluralism dan incommensurability. Di mana pluralism epistemik ini dan incommensurability dalam satu organisasi adalah pluralism epistemik ini adalah ide bahwa banyak cara yang berbeda untuk memahami sesuatu. Dalam konteks akademik, pluralism epistemik ini mengakui bahwa tidak ada satu cara tunggal yang benar untuk memahami sesuatu dan penting untuk mempertimbangkan dari berbagai perspektif.
Hal ini mengakibatkan incommensurability, yaitu ketidakmampuan untuk membandingkan sistem epistemik yang berbeda. Berarti bahwa ada sistem-sistem epistemik ini memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Dan untuk membimbing para peneliti ini, mereka memiliki dasar asumsi, metode dan prinsip-prinsip yang berbeda untuk memahami realitas, sehingga sulit untuk membandingkannya langsung. Kemudian beberapa sistem epistemik ini bertentangan satu sama lain, tetapi sulit ya untuk menentukan mana yang lebih baik atau mana yang lebih unggul gitu. Karena tidak ada standar objektif yang diterima oleh semua pihak untuk membandingkan. Dan karena perbedaan ini yang mendasar itu antara sistem-sistem epistemik, tidak ada kriteria objektif yang dapat digunakan untuk menentukan alternatif mana yang harus dipilih, karena sistem epistemik ini memiliki kerangka kerja dan nilai-nilai internalnya sendiri yang tidak dapat dinilai secara universal. Hmm, Sistem epistemik ini tidak dapat dibandingkan. Dalam artian yaitu berbagai pendekatan dalam studi organisasi seperti interpretatif dan model subjek objek dianggap terpisah dan tidak dapat dibandingkan satu sama lain, sehingga mengakibatkan pengembangan pengetahuan yang terfragmentasi, yaitu dalam artian fokus pada perbedaan antara sistem epistemik ini menghasilkan pengembangan pengetahuan yang terpecah-pecah. Jadi ini berarti proses pengembangan pengetahuan dalam studi organisasi yang menjadi terpecah-pecah atau menjadi bagian-bagian yang terpisah. Kemudian ini tanpa kesatuan atau konsistensi yang nantinya akan menghasilkan pluralisme dalam studi organisasi, yaitu para peneliti cenderung memilih satu pendekatan tertentu, menciptakan pluralisme dalam studi, kemudian menciptakan beragam pendekatan dan sudut pandang ya dari yang terfragmentasi tadi untuk dapat memenuhi identitas peneliti sebagai program peneliti dan konferensi akademik. Sementara ada berbagai pandangan tentang implikasi pluralisme dalam mengembangkan pengetahuan, termasuk melindungi kebebasan intelektual, mendorong integrasi posisi yang berbeda, atau menggabungkan pandangan epistemik alternatif. Kemudian ada upaya untuk mengeksplorasi perspektif epistemologi yang dapat mengatasi masalah ketidaksesuaian ya antara sistem epistemik secara filsafat konstruktif. Selanjutnya, filsafat konstruktif ini dipengaruhi oleh perubahan dalam filsafat modern terkait linguistik. Jadi ini ada terkait linguistik atau bahasa dan pragmatis. Di sini menyoroti pentingnya hubungan antara teori atau pemahaman konseptual dan praktek ya atau tindakan nyata dalam pengembangan pengetahuan. Peralihan linguistik ini menunjukkan bahwa bahasa ini sangat penting. Bagaimana cara kita memahami dunia. Filsuf seperti Wittgenstein berpendapat bahwa kita itu hanya bisa merujuk pada dunia melalui bahasa. Kenapa bahasa? Karena bahasa menjadi batasan dalam cara kita memahami dunia. Oleh karena itu, analisis filosofis harus mempertimbangkan bagaimana bahasa membentuk pemahaman kita tentang dunia. Kemudian peralihan pragmatis ini menekankan pentingnya tindakan praktis ya dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia. Menurut pandangan ini, pandangan kita dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial ini mempengaruhi pengalaman dan pemahaman kita tentang keberadaan proposisi. Ini menyoroti bahwa praktek nyata memainkan peran penting dalam memvalidasi dan membantah klaim pengetahuan. Filsafat konstruktif ini meragukan pandangan lama ya tentang hubungan antara teori dan praktek yang menganggap bahwa praktek sebagai penerapan teori. Ini karena mungkin sulit membenarkan sebuah teori itu jika bergantung pada teori lain dalam suatu rangkaian yang tidak terbatas, sehingga filsafat konstruktif ini menekankan pada praktek yang mendasari teori tersebut. Dalam filsafat konstruktif,
praktek memainkan peran penting dalam pengembangan pengetahuan. Ada tiga jenis praktek, yaitu prateoritis, teoritis, dan teori yang didukung oleh teori. Kemudian praktek ini membantu membangun konsep dari teori serta menguji kegunaannya dalam konteks praktis. Filsafat konstruktif menaruhkan cara untuk menguji teori tanpa masalah pembenaran dan tak terbatas atau lingkaran setan ya. Dan ini dengan memperhatikan keterampilan manusia dalam tindakan sehari-hari. Ketidaksepahaman ini tadi ketidaksepadanan ya adalah konflik yang antara perspektif yang berbeda dalam suatu bidang pengetahuan. Ini mencakup perbedaan konsep, metode bahasa, dan pemahaman tentang kebenaran. Memahami dan mengatasi ketidaksepadanan tersebut penting, sangat penting ya, untuk memajukan pemahaman dan kolaborasi di bidang tersebut. Strategi untuk mengatasi ketidaksepahaman meliputi dialog, pendekatan konstruktivis, pluralisme, kemudian penelitian kolaboratif, dan penerimaan ketidaksempurnaan manusia. Dialog dan pertukaran ide ini membantu mengurangi ketidaksepahaman ya antara berbagai pihak gitu. Jadi pendekatan konstruktivis ini melibatkan praktek prateoritis untuk memahami sistem epistemik satu sama lain. Kemudian pendekatan pluralisme mengakui keberagaman pendekatan epistemologis dalam menghargai perbedaan. Jadi peneliti berkolaborasi mengintegrasikan berbagai sudut pandangnya, kemudian menerima ketidaksempurnaan manusia ini tadi untuk mengurangi tekanan untuk mencapai kesepakatan secara universal. Gitu. Dari beberapa dari beberapa dari beberapa penjabaran tadi, sehingga eh, bisa diambil 5 kesimpulan. Dari keseluruhan artikel ini tadi itu membahas dasar-dasar epistemologi dalam studi organisasi, menyoroti kesamaan antara sistem-sistem epistemik yang berbeda, kemudian menyarankan filsafat konstruktif sebagai solusi untuk membangun dasar-dasar yang umum itu tadi. Kemudian tanggung jawab untuk berhasil dalam upaya ini diletakkan pada peneliti organisasi dalam praktek penelitian sehari-hari. Kemudian mereka melakukan kolaborasi antar disiplin, menerapkan pendekatan multi metode, kemudian refleksi terhadap perspektif diri sendiri, berpartisipasi ya, dalam diskusi dan debat ilmiah, serta menerapkan prinsip keberagaman dan inklusi. Jadi potensi pengembangan studi organisasi ini bisa melalui penemuan dasar-dasar yang sama di luar perbatasan yang ada saat ini antara berbagai sistem epistemik yang dibahas, kemudian dengan memperluas cakupan dan kedalaman pengetahuan dalam bidang tersebut, ini membuka pintu bagi eksplorasi pertanyaan-pertanyaan baru yang mungkin lebih luas gitu. Jadi ini berpotensi mengarah kepada perkembangan dan kemajuan yang signifikan dalam suatu organisasi di masa mendatang. Oke, demikian mungkin presentasi dari kami mungkin bisa dijadikan acuan untuk berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya.